Baik, pada video kali ini kita melanjutkan video sebelumnya, yaitu membuat tambah data untuk yang sekarang dari framework CodeIgniter yang sudah kita buat. Jadi ini tampilan yang kemarin kita coba, jadi seperti itu. Ini sekarang kita coba menambahkan button di sini untuk menambah data yang ada di sini, seperti itu. Baik, untuk kita bikin button, silakan nanti pindah ke view, kemudian folder block, kemudian vtampil yang ada di sini. Di bawah sini kita buatkan di sini misalkan ada HR, kemudian di bawahnya di sini kita tambahkan array seperti itu. Nanti lokasinya di sini bisa pakai site.url, kemudian nama controllernya block, kemudian di sini tambah. Nah, jangan lupa tambahin kelas btn primary misalkan, biar lebih enak dilihat. Kemudian jangan lupa satu lagi di sini ada tambah data. Bawahnya ini bisa kita bikinin dia break juga bisa, biar nanti ada jaraknya dari dari judul yang di atas dengan tabel yang ada di bawahnya. Oke, jadi seperti itu tampilannya. Nah, ketika diklik tambah data, nanti berarti dia ke controller block, kemudian metodenya tambah. Oke, ini belum kita buat, makanya di sini 404. Baik, untuk itu silakan kita pindah ke controller block, kemudian di sini kita tambahkan public function tambah. Ini dirubah dulu. Jadi di sini nama fungsinya tambah. Oke, jadi fungsi tambah ini nanti dia mengambil view dari folder block. Jadi block slice vtambah. Vtambah belum kita buat juga, jadi silahkan di copy namanya bisa. Kemudian di folder view di sebelah kiri ini ada folder block, kita tambahkan, buatkan satu file namanya vtambah.php. Nah, jadi yang di sini tempat file vtambahnya. Ini tampilan awalnya kan sama, jadi bisa kita copy yang di vtampil ini sampai body seperti itu. Ini ditutup, jangan lupa. Oke, jadi ini ngambil CSS-nya langsung. Nah, itu fungsinya. Block ini bisa kita ganti tambah block. Kemudian di sini ada container biar ngikutin CSS dari Bootstrap. Bisa aja pakai H2 lagi. Misalkan seperti itu, ada HR. Nah, di bawah sini baru nanti kita bikinin dia form. Jadi formnya nanti actionnya ke site.url juga. Kemudian di sini ada actionnya ke block slice proses tambah. Ini biar gampang dipahamin, jadi kita bedakan proses tambah dengan nampilin form tambahnya. Metode post, baru sekarang kita buatkan input yang ada di sini. Oke, bisa kita buka phpMyAdmin dulu untuk ngecek. Kita cek dulu model database sebelumnya.
Jadi nama ininya kemarin itu dbkpat. Nah, ini tabelnya, tabel blok. Oke, di sini ada judul, isi, sama penulis. Yang ID nggak perlu kita pikirin karena dia auto increment, jangan lupa seperti itu. Ini class, form group, seperti itu. Jadi div class form group, label, for-nya nggak perlu. Ini nggak ada ininya. Labelnya nanti jadi yang pertama di sini kan ada judul ya, judul. Oke, judul di sini input tipenya teks. Name-nya kita buatin dia agak beda, txt judul seperti itu. Nah, kemudian ada kelasnya forum control. Kalau udah bikin satu, ini tinggal copy aja, ini copy, taruh di bawah. Ini tinggal ganti namanya. Oh iya, yang ini kan isi ini teks, jadi pakai teks area. Ini kita hapus ya, kayak gitu. Call-nya misalkan row-nya nggak usah panjang-panjang, call-nya segitu. ID-nya nggak perlu. Txt isi, misalkan seperti itu namanya. Di bawah di sini ada, ini kita copy yang di atas. Nah, seperti itu. Ini ada penulis, kan tinggal ganti ininya aja. Baru di bawah sini kita bisa buatkan input type submit, name submit, value-nya simpan misalkan. Kemudian kelasnya di sini btn primary misalkan seperti itu. Ada lagi di sini misalkan untuk dia batalnya nanti kembali aja. Kembali ke site URL blog/index. Kelasnya di sini btn warning batal. Nah, kayak gitu. Oke. Kalau sudah di sini bisa kita lihat sekarang. Nah, tambahnya lupa ditambahin kelas. Jadi di isi ini jangan lupa ditambahin kelas form control. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kelas, kemudian yang lain nanti bisa dilihat juga. Kalau kita F5, nah jadi nanti judul ada, kemudian penulis ada, isinya ada. Oke. Selanjutnya kalau kita klik simpan, nah di sini dia ke proses tambah. Ini belum kita buatkan di controllernya. Tapi kalau kita klik batal, nah, nanti dia balik ke halaman awal untuk nampilin data. Jadi klik tambah, nanti dia ke halaman formnya untuk nambah data. Tapi klik batal, nanti dia balik lagi ke sana. Oke, selanjutnya di sini sekali lagi kalau kita klik tambah, di sini dia ke controller block, kemudian metodenya proses tambah. Berarti sekarang kita pindah ke controller block lagi. Di sini kita tambahkan metodenya proses tambah. Oke, seperti itu. Nah, karena di sini di v tambah ini metodenya ada metode post. Nah, kemudian di sini ada input-input yang ada. Sekarang kita ambil dulu sekarang inputan yang ada tersebut. Itu
itu bisa kita masukkan ke dalam sebuah variabel di sini. Misalkan maunya nanti variabelnya nanti itu bisa kita buatkan satu-satu, misalkan seperti ini, judul misalkan sama this input post. Nah, post ini dari mana dapat post? Post ini dari metode yang ada di sini. Jadi metodenya post, jadi kita ambil this inputnya berupa post seperti itu. Nama inputnya txt isi judul seperti itu ya. Yang pertama, jadi txt judul dari mana? Txt judul itu dari nama input yang ada di sini. Jadi di v tambah di sini ada input tipe teks, name-nya txt judul. Nah, itu diambil ke sini seperti itu. Nah, jadi bisa aja kita buat seperti ini. Ini cara agak panjang ya, cara agak panjang dibuatnya. Atau nanti bisa juga kita buat langsung dimasukkan ke dalam variable array seperti itu. Tapi ini kita coba dulu cara yang panjang biar lebih dipahamin. Di sini ada $isi, kemudian di sini ada $penulis. Nah, ini kita rubah juga. Penulis, kemudian isi. Oh ya, yang di sini jadi nama post ini jangan lupa dia case sensitive. Jadi diperhatikan di sini txt isi, txt penulis. Ini saya buat huruf kecil semua. Jadi di sini huruf kecil semua. Kalau nanti ada yang huruf besar, silahkan nanti dibuat huruf besar seperti itu. Jadi dia txt case sensitive seperti itu. Oke, dari sini kita masukkan dia ke variabel data. Nah, variabel data ini nanti dia menampung data-data yang ada di sini seperti itu. Misalkan namanya ini data input biar kelihatan. Oke, ini data input. Yang pertama, nah di sini kita masukkan di sini biar nanti langsung proses input datanya langsung nanti bisa dilakukan sekali codingnya seperti itu. Jadi nanti CI nyari nama kolomnya, yang ini nama kolomnya, kemudian inputnya apa seperti itu. $judul. Kemudian isi. Di sini $isi. Kemudian yang selanjutnya penulis. Ini $penulis. Nah, jadi yang ini nama kolom yang ada di database, tabel blok itu. Kemudian yang di sini ada judul. Judul ini diambil dari input yang ada di sini. Nah, seperti itu. Jadi biar gampang dibaca, maksud saya dibuatkan lebih panjang modelnya seperti ini. Oke, ini datanya kita udah ambil, bisa kita lihat misalkan di vardam di sini $data input seperti itu. Kalau kita coba sekarang input data, jadi kita coba input data yang ada di sini. Ini contoh inputnya, misalkan ini kalau kita simpan, nah ini datanya udah keambil di sini. Jadi ada judul, ada isi, ada penulis, semuanya sudah keambil seperti itu. Misalkan di sini ya, saya ulang, misalkan contoh judul, ini contoh isi, tulisnya misalkan Irfan. Jadi kalau kita klik simpan, nah ini datanya sudah keambil. Oke, yang tadi yang saya bilang, jadi jangan lupa di sini txt judul ini, kemudian txt isi, penulis seperti itu. Ini semuanya case sensitive. Kalau di sini J-nya huruf besar, misalkan saya salah ketik seperti itu, J-nya ternyata huruf besar di controller. Nanti kalau kita coba di sini simpan, nah dia jadi 0. Dia nggak tahu ini dari mana seperti itu. Judul itu dari mana. Jadi dia nggak tahu ngambil isinya dari mana. Nah, jadi dia nanti nggak kedetek yang ada di sana seperti itu. Oke, ini sudah. Cara selanjutnya, sekarang kita bisa buatkan satu metode
di model seperti itu untuk proses simpan data yang ada di sini. Kalau kemarin kan kita coba di video sebelumnya itu ngambil data dari model seperti itu. Jadi mblock ini get all seperti itu. Oke, di model di sini bisa kita buka dulu model mblocknya. Misal di sini namanya misalkan di bawah sini kita tambahkan add, misalkan biar agak beda nanti add di sini. Kemudian di sini ada parameternya, data, misalkan seperti itu. Ini parameter ini bisa kita ubah-ubah ya, sesuaiin dengan kita aja, namanya apa seperti itu. Atau kalau mau disamain di controller bisa data input, misalkan seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini kita pakai thisDB insert. Ini cara dari cara dari CI-nya sendiri dibuatin seperti itu, thisDB insert. Ini sama aja dengan insert into nama tabelnya block seperti itu. Kemudian value-nya apa? Nah, oh ya, nama kolomnya dulu di sini, jadi value-nya apa di sini. Nah, kan seperti itu kita buatnya sebelumnya seperti itu. Tapi yang di sini cuma sedikit sekali data yang perlu diketik. Jadi this table. Nah, jadi dari CI di sini dia buatnya this DB insert, kemudian di sini nama tabelnya, kemudian selanjutnya di sini data apa yang diinsert. Nah, seperti itu. Jadi nama tabelnya, kemudian data apa yang dimasukkan. Jadi kayak gitu, nggak perlu lagi kita nulis nama kolomnya, kemudian di sini value-nya apa seperti itu. Jadi ini cukup seperti ini aja dari CI sudah dibuatkan. Oke, ini saya buat fungsi add. Fungsi add ini biar beda aja namanya dengan yang di controller, nanti jangan tambah-tambah lagi seperti itu. Oke, jadi caranya sekarang kita panggil fungsinya yang ada di sana seperti itu. Misal di sini namanya simpan, misalkan seperti itu, dengan bukan MySQL ya, this mblock add. Nah, yang di add apa? Yang di add tadi kan data input seperti itu. Jadi di sini ada parameter, yaitu parameternya data input. Oke, seperti itu. Baru nanti kita setelah ini nanti kalau sudah ini bisa kita redirect dia. Bisa kita redirect langsung ke block index ini kan, block index seperti itu. Jadi controllernya block, metodenya index. Nah, jadi kita balik lagi nanti tampilin data yang sudah berhasil di simpan seperti itu. Oke, kita coba ya. Jadi ini form tambahnya. Ini contoh judul, namanya contoh isi. Kemudian di sini penulis Irfan, seperti itu. Kita simpan. Nah, ini sudah berhasil. Jadi ini ada contoh judulnya, contoh isinya seperti itu. Kemudian ada nama penulisnya. Oke, jadi ini sangat simpel caranya, jadi bisa diikutin yang tadi. Awalnya kita dari v tampil, jadi kalau saya ulang sedikit, awalnya kita di sini jadi v tampil, kemudian di v tampil ini kita tambahkan dia URL, link seperti itu, linknya, link yang ada di sini untuk link untuk form tambahnya. Jadi kalau diklik di sini, linknya nanti dia blok ke controller blok, kemudian metodenya tambah. Jadi controllernya blok, kayak gitu, controller blok di sini, controller blok, kemudian metodenya nanti di sini metodenya tambah seperti itu.
metode tambah dia nanti ngambil view dari namanya v tambah yang ada di folder view, kemudian blok di sini, kemudian ada v tambah. Nah, di v tambah di sini dibuatkan form input. Nah, seperti itu. Jadi dibuatkan form input yang seperti tadi yang kita sudah coba. Kemudian di sini ada formnya, nanti ada ke blok proses tambah seperti itu. Jadi proses tambah di sini untuk memproses inputan yang ada di sini seperti itu. Jadi proses tambah nanti namanya txt judul, kemudian txt isi, kemudian txt penulis seperti itu. Itu nama yang ada di sini. Nah, baru nanti ketika kita submit, berarti nanti kan dia menuju ke blok, kemudian metodenya proses tambah. Jadi di sini ada blok, kemudian metodenya proses tambah seperti itu. Nah, di proses tambah di sini kita bisa ambil semua input yang ada. Ini belum ada validasi ya, nanti kita video selanjutnya nanti kita coba bikin validasi. Jadi di CI juga sudah ada validasi, cuma di sini belum kita buatkan seperti itu. Jadi biarin aja dulu, ini yang penting berhasil dulu input data seperti itu atau nambah data. Oke, jadi yang di sini tadi kita ambil dulu input yang ada. Kemudian nanti semua input ini kita masukkan ke dalam satu variabel array. Nah, jadi di CI dia modelnya dimasukkan ke dalam array di sini. Di sini ada kelasnya, di sini ada judul, isi, penulis seperti itu. Kemudian nanti di sini isi dari key dari array ini seperti itu. Baru nanti kita buatkan dia satu metode yang ada di model mblock, ini nama modelnya mblock. Kemudian metodenya di sini ada namanya add. Ini biar beda aja, di metode di sini ada add seperti itu, biar nggak sama, jadi nggak bingung nanti. Ini add berarti nanti dilihat ini dari mblock, jadi model block seperti itu. Oke, di mblock di sini sudah dibuatkan dari CI-nya, jadi this db insert, kemudian nama tabelnya apa, kayak gitu, insert nama tabel, kemudian datanya yang diinput apa. Nah, data ini selalu dalam bentuknya array seperti itu ya. Jadi data input ini selalu bentuknya array. Oke, setelah dia disimpan, di sini baru kita redirect, kita balik lagi ke metode index yang ada di controller block. Oke. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi tadi judul doang, misalkan isi doang. Nah, seperti itu kita coba. Kalau disimpan, oke, ini sudah berhasil masuk. Nanti bisa saja kita buatkan di sini ada notifikasi, misalkan seperti itu, data berhasil disimpan. Nah, itu bisa kita buatkan nanti pakai season plus namanya yang ada di CI. Tapi untuk video kali ini biar nggak terlalu panjang, kita cukupkan sampai di sini dulu. Oke, semoga bisa dipelajari. Terima kasih.